Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Nurholik. Saya dari Prodi Informatika semester 2. Di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan tentang sistem call. Nah, apa sih itu sistem call? Sistem call adalah mekanisme yang memungkinkan program aplikasi meminta layanan dari sistem operasi untuk mengakses sumber daya, perangkat keras atau menjalankan operasi penting lainnya. Setiap program yang berjalan di komputer umumnya berada di unsur mode yang memiliki keterbatasan akses untuk menjaga keamanan dan stabilisasi sistem. Jika program perlu mengakses perangkat keras seperti disk, memori, atau jaringan, maka program harus beralih ke kernel mode atau mode inti sistem operasi menggunakan sistem call. Sistem call berfungsi sebagai jembatan antara program aplikasi dan sistem operasi. Berikut adalah beberapa fungsi utama sistem call dalam sistem operasi. Yang pertama ada manajemen file. Sistem call digunakan untuk membuka, membaca, menulis, dan menutup file dalam sistem penyimpanan. Yang kedua ada manajemen proses. Sistem call membantu dalam pembuatan, pengelolaan, dan penghentian proses. Yang ketiga ada manajemen memori. Sistem call ini digunakan untuk mengalokasikan dan mengelola memori dalam satu proses. Dan yang keempat ada manajer perangkat. Manajemen perangkat. Sistem call digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat keras seperti keyboard, printer, dan jaringan. Contoh sistem call untuk manajemen proses. Yang pertama, fork. Membuat proses baru yang merupakan duplikat dari proses yang memanggilnya. Yang kedua, exit. Memuat dan menjalankan program baru dalam proses yang ada, mengganti kode program yang sedang berjalan. Yang ketiga, wait. Membuat proses, menunggu hingga proses anak selesai, lalu mengembalikan informasi tentang proses anak. Yang keempat, ada exit. Menghentikan proses yang sedang berjalan dan mengembalikannya kode keluar. Contoh sistem call untuk manajemen file. Open. Membuka file dengan nama yang ditentukan dalam mode yang ditentukan seperti read, write, atau apex. Yang kedua, read. Membaca data dari file yang sudah terbuka dan menyimpannya ke dalam buffer. Yang ketiga, write. Menulis data dari buffer ke dalam file yang sudah terbuka. Dan yang terakhir, close. Menutup file yang sudah terbuka, melepaskan sumber daya. Contoh sistem call untuk manajemen memori. Yang pertama, BRK. Mengubah batas hub, proses memperluas atau mengecilkan memori yang tersedia. Yang kedua, MMAP. Memetakan file ke dalam memori proses, memungkinkan akses file seperti akses memori biasa. Yang ketiga, MUNMAP. Melepaskan pemetaan file dari memori proses, membersihkan ruang yang digunakan. Contoh sistem call untuk komunikasi antar proses. Pertama, pipe. Membuat kanal komunikasi unidirectional antara proses, memungkinkan data mengalir searah. Yang kedua, signet. Mengelola memori biasa yang dapat diakses oleh beberapa proses secara bersamaan. Yang ketiga, MSGND. Mengirim pesan ke antrian pesan, memungkinkan proses bertukar data secara asinkron. Yang ketiga, read from. Menerima data dari jaringan melalui soket, memungkinkan komunikasi antara proses yang berada di komputer berbeda. Diagram alur sistem call. Sistem call adalah mekanisme yang digunakan oleh program aplikasi untuk meminta layanan dari sistem operasi. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana sistem call bekerja berdasarkan diagram alurnya. Yang pertama, permintaan aplikasi. Pada tahap ini, program aplikasi meminta layanan sistem operasi dengan memanggil fungsi sistem call. Layanan yang dipinta dapat berupa akses ke file, alokasi memori, komunikasi antar proses, atau interaksi dengan perangkat keras. Contoh permintaan sistem call: membuka file menggunakan open, membuat proses baru menggunakan pop, membaca data dari file menggunakan read, mengalokasikan memori menggunakan MMAP. 2. Pemrosesan kernel. Setelah sistem call dipanggil, sistem operasi berpindah dari mode pengguna ke mode kernel. Untuk memproses permintaan tersebut, kernel kemudian menentukan apakah permintaan aplikasi valid dan memiliki izin yang sesuai.
Langkah-langkah pemrosesan kernel. Interupsi terjadi yang menyebabkan prosesor berpindah ke mode kernel. Kernel mencari alamat fungsi sistem call yang sesuai dalam tabel sistem call. Kernel menjalankan fungsi sistem call yang diminta, misalnya membaca file atau mengalokasikan memori. Kernel menangani kesalahan seperti file tidak ditemukan atau akses ditolak. 3. Mode kernel. Setelah permintaan diterima, sistem operasi beralih sepenuhnya ke mode kernel. Untuk menjalankan fungsi yang diminta, dalam mode ini, sistem operasi memiliki akses penuh ke sumber daya perangkat keras, termasuk prosesor, memori, dan perangkat penyimpanan. Seperti membaca data dari hard disk atau mengirim data ke printer, mengelola proses membuat proses baru, atau mengalokasikan sumber daya untuk proses yang 4. Kembali ke mode aplikasi. Setelah kernel menyelesaikan tugas yang diminta, hasilnya dikembalikan ke program aplikasi dan sistem operasi beralih kembali ke mode user. Kesimpulannya, sistem call adalah mekanisme yang memungkinkan program aplikasi berkomunikasi dengan sistem operasi untuk mengakses sumber daya perangkat keras dan layanan sistem. Sistem call bertindak sebagai jembatan penting antara aplikasi dan sistem operasi, karena aplikasi tidak dapat berlangsung mengakses hardware atau fitur inti OS tanpa melalui sistem operasi. Dengan memahami sistem call, pengembangan dapat mengoptimalkan kinerja aplikasi, meningkatkan keamanan sistem, dan mengelola sumber daya secara efisien. Tanpa sistem call, program tidak dapat berkomunikasi dengan sistem operasi, sehingga tidak bisa menggunakan layanan dasar seperti membaca file, menjalankan proses, atau mengakses jaringan. Oleh karena itu, sistem call adalah fondasi utama dalam mengembangkan perangkat lunak dan sistem operasi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.